ya, Bu? Sudah. Udah ya. Mana ini? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, Ibu. Sehat ya. Sebelumnya saya izin dulu kepada Prof. Badeni dan Ibu Moderator untuk saya menyampaikan materi peer teaching saya pada hari ini dengan membawakan mata kuliah pemuliaan tanaman oleh saya sendiri, Diana Bitasari dari Universitas Ratu Sambat. Baiklah, ini merupakan pembagian waktu untuk kita kuliah pada hari ini ya. Ada pendahuluan itu 5 menit, materi dan diskusi nanti ada 10 menit, penutup 5 menit. Jadi totalnya ada 20 menit. Sebelumnya kita pantun dulu. Tubuh letih usah dipaksakan. Nanti sakit sekujur tubuh. Pendidikan jangan disia-siakan, itulah jalan menuju maju. Untuk kehadiran hari ini kita absensi itu melalui barcode atau link ya. Silakan teman-teman untuk mengakses. Oke, di sini nampaknya sudah kelihatan ya, ada Mardian, ada Septi Johan, ada Permata Sari. Kita lanjut. Sebelum kita melanjut ke materi, ada baiknya kita saksikan video berikut ya. Maaf Ibu, suaranya belum kedengaran Ibu. Iya Pak, nanti bisa dilihat dari ininya ya, title-nya ya. Oke, dari video itu ada yang bisa mengambil intisari atau apa yang bisa kita petik gitu? Ada yang bisa dari video tadi? Izin, Bu. Ya, Ibu Septi Johan, silakan. Ya, pendapat saya tentang video inspirasi yang barusan kita tonton itu adalah gagal atau kegagalan dapat dijadikan sebagai guru untuk mencapai kesuksesan. Jadi kalau misalnya kita gagal itu kita jangan putus asa, tapi kita harus jadikan motivasi agar mencoba terus gitu supaya berhasil. Tepat sekali ya, Septi Johan. Bahwasanya dari video itu kita bisa memetik bahwa gagal itu belum tentu gagal ya. Kita bisa menjadikan itu adalah guru atau pengalaman untuk kita mengkoreksi supaya kita bisa selangkah lagi untuk menuju kesuksesan. Oke. Nah, ini capaian pembelajaran atau sub PMK kita. Mahasiswa mampu menerangkan kegiatan pemulihan tanaman pada tanaman menyerbuk sendiri, tanaman menyerbuk silang, dan tanaman menyerbuk vegetatif untuk menghasilkan varietas unggul tahan cekaman biotik maupun abiotik. Nah, khusus untuk
pertemuan kita kali ini itu adalah pertemuan ke-11, yaitu kita akan membahas tentang tanaman menyerbuk silang, ya. Karena minggu lalu kita sudah membahas pemuliaan pada tanaman menyerbuk sendiri, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa sedikit melihat video ya. Dengar ini saja, nanti akan ada kata-katanya ya. Di samping video tadi, sebenarnya video tadi itu menjelaskan bahwasannya setiap kita bertemu dengan orang, misalkan pada hari ini teman-teman bertemu dengan saya, pasti akan ada hikmah atau pembelajaran. Tentunya misalkan dalam hal ini saya akan menyampaikan materi tentang pemulihan tanaman. Nanti teman-teman akan mengetahui sedikit banyaknya tentang apa itu pemulihan tanaman, khususnya pada tanaman menyerbuk silang. Selain itu juga saya mengutip salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Insyirah ayat 5, di mana terjemahnya yaitu sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi mungkin di dalam kita belajar menemukan kesulitan atau hambatan, tapi kita harus yakin pada setelahnya nanti kita akan menemukan kemudahan. Seperti itu. Nah, ini kita masuk materi ya, perakitan varietas pada tanaman menyerbuk silang. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mengenal atau pernah tahu apa itu tanaman menyerbuk silang? Ada yang tahu? Ada yang tahu Saya sebelumnya? Bu, izin Ya, jawab mahasiswa permata. ya, Ya, silakan. ya. Apa yang dimaksud dengan tanaman menyerbuk silang? Mm-mm. Yaitu jatuhnya serbuk tanaman menyerbuk silang itu adalah jatuhnya serbuk sari ke Ya, kepala putik tanaman yang berbeda, tapi pada spesies yang sama Bu. Izin itu Bu oke. jawabannya. Contohnya kalau nggak salah jagung ya Bu ya. Ya, oke, benar sekali ya, Permata, bahwasanya tanaman menyerbuk silang itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada tanaman yang berbeda, tetapi dalam spesies yang sama. Contohnya itu jagung. Eh, Kenapa dia bersebut silang? Karena antara bunga jantan dan bunga betinanya itu tempatnya berbeda. Seperti jagung itu, bunga betina itu tongkolnya itu bunga betina. Sedangkan bunga jantannya itu yang di atasnya, yang kita sebut dengan malai. Nah, itu kan tempatnya berbeda, sehingga memungkinkan mereka untuk menyerbuk silang seperti itu. Kita lanjut, perakitan varietas hibrida. Nah, varietas hibrida merupakan suatu persilangan dari sepasang atau lebih tetua dalam kurung atau galur murni yang memiliki karakter unggul. Nah, benih dari varietas hibrida harus disediakan melalui persilangan. Penanaman benih varietas hibrida pada generasi berikutnya atau F2 menghasilkan tanaman yang rata-rata tidak unggul lagi akibat adanya segregasi tanaman pada F2. Ini juga saya sematkan 3 buku referensi ya dari kuliah kita pada hari ini ya. Ada Slipper, ada Syukur, dan ada Syukur tahun 2002. Ini bisa dijadikan sebagai sumber bacaan nantinya. Nah, ini saya jelaskan lagi, ini merupakan skema dari varietas hibrida ya. Dapat dilihat pada diagram, ada tetua satu dengan warna kuning, genetikanya atau genotipenya itu A besar atau kita kenal dengan homozigot dominan. Dan tetua 2 warnanya hijau, tetapi susunan genetiknya itu A kecil atau homozigot resesif. Nah, sifat dominan warna kuning itu nanti bersifat dia dominan dan menutupi sifat resesif gitu. Nah, ketika kedua tetua itu kita silangkan, tetua 1 dengan tetua 2 kita silangkan, timbullah
F1 yang warnanya kuning, tetapi susunan genotipenya itu A besar, A kecil. Nah, itulah yang disebut dengan varietas hibrida ya. Jadi varietas hibrida itu adalah persilangan sepasang tetua atau lebih yang memiliki sifat unggul. Kemudian kita silangkan. Nah, F1-nya turunan pertamanya itu disebut dengan varietas hibrida. Nah, ada juga foto di sebelahnya, itu diagram sebelahnya, ada tanaman jagung. Kebetulan saya bekerja pada tanaman jagung ya, jagung manis. Saya menyilangkan beberapa jagung manis gitu ya, untuk menghasilkan varietas unggul yang adaptif di lahan organik. Jadi, saat ini kebetulan saya bekerja untuk perakitan varietas tanaman jagung manis seperti itu. Nah, selanjutnya, varietas hibrida ini erat kaitannya dengan peristiwa atau fenomena heterosis dan juga fenomena inbreeding atau tangkar dalam. Kemudian, ini merupakan contoh kasus ya, Bapak Ibu. Bisa dilihat dari tongkol. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan fenomena apa yang terjadi di antara keempat tongkol ini? Ada yang bisa? Ya, Bu. Oke. Jin, Ya. fenomena heterosis adalah dua tongkol tengah hibrida ya. Ya. Kemudian fenomena inbreeding adalah satu tongkol yang terletak di sebelah diri dan satu tongkol yang terletak di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri itu terletak, satu tongkol yang terletak di sebelah kanan, ya. Jadi fenomena inbreeding ini adalah satu tongkol yang terletak di sebelah kirinya itu, Bu, dan Ya. satu tongkol yang terletak di sebelah kanan. Oke, tepat sekali ya. Bahwasanya heterosis itu adalah dua tongkol yang di tengahnya ya, karena dia merupakan hasil dari persilangan tetua A dan tetua B. Nah, gitu ya. Itu fenomena heterosis. Sedangkan tetua A dan tetua B itu akibat dari inbreeding depression. Seperti itu. Dia mengalami penurunan karakter-karakter. Misalkan kalau dalam hal ini kita lihat sendiri bahwa tongkolnya itu kecil gitu, pendek, dan diameternya juga kecil. Sedangkan anakannya diameternya besar, tongkolnya itu panjang. Jadi itu fenomena heterosis. Ya, heterosis tadi adalah turunan yang memiliki sifat unggul lebih dari rata-rata kedua tetuanya. Seperti itu. Lanjut, kita bagi kelompok ya. Kebetulan kelompoknya sudah saya bagi. Ada dua kelompok. Kelompok pertama nanti ada Septi Johan dan Mardian. Kelompok dua ada Permatasari dan Suharno. Ya. Nah, kemudian ini kasusnya, kasus kelompok 1, itu melakukan analisis tentang pemanfaatan fenomena heterosis dalam perakitan varietas tanaman menyerbu silang. Kaitkan dengan kecepatan seleksi. Nah, kasus 2, untuk kelompok 2, petani gurem mengeluhkan hasil panen jagung yang mereka budidayakan itu rendah. Setelah diselidiki, ternyata para petani tersebut menggunakan bibit jagung lokal yang ditanam secara turun-menurun oleh masyarakat. Silakan berdiskusi ya. Saya kasih waktu 20 menit. Nanti perwakilan masing-masing kelompok untuk menyatakan solusi atas kasus atau jawaban atas kasus yang saya kasih ke masing-masing kelompok. Jadi tolong masing-masing kelompok untuk aktif mencari, boleh menggunakan handphonenya untuk men-searching misalkan apa itu dari buku atau juga dari jurnal-jurnal gitu ya. Silakan. Adapun yang saya nilai nanti ini ya, jadi penyampaian gagasannya gitu kan, terus perancangannya, pelaksanaan, dan hasil atau solusi atau gagasan yang teman-teman berikan atas kasus tersebut. Silakan. Udah selesai ya diskusinya? Boleh kelompok 1 tadi siapa?
Kelompok 1 tadi ada Septi, Johan, dan Mardian. Silakan di antara kalian berdua untuk menyampaikan hasil dari diskusi terhadap kasus dari kelompok kalian. Silakan. Oke, Hmm? Ibu, saya dan kelompok Septi dan teman-teman, setelah kami berembuk dan Ya. berdiskusi, kemudian kami berpendapat bahwa jika kita kemudian memanfaatkan fenomena heterosis, maka itu dapat memotong waktu seleksi untuk menghasilkan varietas yang unggul, Ibu. Oke. Kira-kira itu poinnya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepat sekali ya, Pak Mardian dan teman-teman. Lanjut untuk yang kelompok 2. Silakan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Seperti itu. Izin dulu, Ya. saya perwakilan kelompok 2, perkenalkan izin menyampaikan hasil diskusi kami tadi Silakan. terhadap kasus yang Ibu berikan tadi. Bahwasanya bibit lokal ini mengalami segresi atau susunan genetiknya bukan heterozigot, sehingga hasilnya itu menjadi bervariasi, salah satunya menurunkan hasil. Itu Oke. Bu dari kelompok kami diskusinya. Terima kasih. Oke, tepat sekali ya bahwa F2 itu kalau kita tanam lagi atau varietas lokal itu kan kita nggak tahu susunan genetiknya ya, sehingga bisa jadi kalau kita tanam lagi dia nanti akan beragam karena tadi kalau tadi F1 kan A besar A kecil gitu ya, kalau dia ditanam ulang A besar A kecil itu akan beragam lagi, bisa jadi dia membentuk A besar A besar A kecil, atau A kecil A kecil. Jadi dapat menurunkan hasil gitu ya. Oleh karena itu, makanya diharapkan baik itu petani atau pelaku usaha, khususnya di bidang budidaya pertanian ya, itu menggunakan varietas hibrida, karena varietas hibrida itu sudah memiliki sifat-sifat unggul yang superior, misalkan dari segi hasil dan lain sebagainya. Gitu. Kita evaluasi ya dari diskusi tadi, dapat saya simpulkan ya bahwa keduanya menjawab pertanyaan secara tepat atas kasus yang saya berikan. Terus presentasi keduanya juga cukup menarik. Terus juga adanya diskusi yang cukup interaktif ya antar kelompok dan di dalam kelompok. Sehingga kedua kelompok saya kasih nilai di atas 90. Kasih tepuk tangan. Nah, ini saya harapkan kinerjanya tetap dipertahankan untuk pengerjaan tugas mandiri, tugas kelompok, dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin kita ini dulu ya, refleksi. Mungkin salah satu dari kalian bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Materi kita hari ini mungkin bisa disimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Izin Silakan. Bu. Ya, silakan Septi. Ya, saya akan mencoba menyimpulkan apa namanya yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Perakitan varietas pada tanaman penyerbuk silang adalah dapat merakit varietas hibrida dengan memanfaatkan fenomena heterosis dan inbreeding. Mungkin itu Bu kesimpulan dari saya gitu. Tepat sekali ya, bahwasanya dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita bisa memanfaatkan fenomena heterosis dan inbreeding dalam merakit varietas hibrida ya. Tepat sekali ya, Septi. Oke, untuk minggu depan tugas kalian adalah meringkas tentang perakitan varietas pada tanaman penyerbuk silang. Itu tugasnya individu ya. Terus dikumpulkan minggu depan di kelas pada saat pertemuan langsung dengan saya. Terus minggu depan juga kita akan mempelajari tentang perakitan varietas pada tanaman menyerbuk vegetatif. Jadi silakan kalian baca-baca ya. Nah, sebelum saya tutup, saya mengutip dari Nelson Mandela
bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Nah, saya akhiri untuk kita kuliah hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.